Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alexander Alfredi Sibarani, NIM 120210214 dari kelas RD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama dari Mekanika Tanah 1. Proses pembentukan bumi dan patahan. Bumi yang kita tinggali saat ini terdiri dari beberapa lapisan penyusun. Bagian yang terluar yang kita tinggali saat ini disebut dengan kerak bumi. Proses pembentukan kerak bumi ini melalui serangkaian peristiwa yang berlangsung selama ribuan tahun. Proses pembentukan muka bumi ini disebut dengan proses geologis. Nah, prosesnya ini terjadi dengan dua cara, yaitu melalui dalam atau endogen, dan ada yang dari luar atau eksogen. Kedua proses inilah yang membentuk muka bumi tidak rata. Konsistem juga terpengaruh oleh letak ekosistem itu berada. Bumi memiliki permukaan yang tidak rata. Tidak ratanya ini melahirkan ekosistem yang berbeda-beda. Tidak ratanya permukaan bumi ini diakibatkan adanya tenaga yang menyebabkan perubahan bentuk relief dari permukaan bumi ini sendiri. Ketika perubahan internal dan eksternal ini terjadi secara terus-menerus, maka perubahan kimiawi dan stres dipicu di permukaan bumi yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan medan yang tidak rata. Nah, melalui proses endogen ini maka ada tiga cara, yaitu dari tenaga tektonik atau diatropisme, kemudian ada aktivitas vulkanik atau vulkanisme, dan ada gempa bumi atau seisme. Sedangkan pada proses dari luar atau tenaga eksogen itu meliputi dari pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, proses kejadian planet-planet ini diawali oleh hipotesa nebula. Itu salah satu gagasan bersama antara ketiga ilmuwan, yaitu Immanuel Kant, Pierre Marquis, dan de Laplace. Agar kita dapat lebih menghayati dan memahami sifat-sifat yang terkandung, dan Helmholtz adalah orang yang beranggapan bahwa adanya suatu bintang yang berbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas karena penyebarannya yang sangat terpencar. Benda tersebut yang awalnya disebut dengan matahari. Digambarkannya sebagai suatu benda atau massa yang bergaris tengah sebesar 2 billion mil yang berada dalam keadaan berputar. Nah, gaya ini akhirnya akan melampaui tarikan dari gaya beratnya sendiri, yang semula mengimbanginya dan menyebabkan sebagian dari bahan yang berasal dari matahari tersebut terlempar. Nah, bahan-bahan yang terlempar inilah kemudian dalam perjalanannya juga berputar mengikuti induknya dan juga mengkerut dan membentuk sejumlah planet-planet. Kemudian disambung oleh hipotesa planetesimal yang dicetuskan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Teori ini mengemukakan adanya suatu bintang yang besar yang menyusup dan mendekati matahari. Akibat dari gejala ini, maka sebagian dari bahan yang membentuk matahari akan terkoyak dan direnggut dari peredarannya. Mereka berpendapat bahwa bumi kita ini terbentuk dari bahan yang direnggut tersebut yang kemudian memisahkan diri dari matahari. Kemudian ada hipotesa tentang pasang surut bintang. Hipotesa ini dikembangkan oleh James Jeans pada tahun 1917 yang beranggapan bahwa terbentuknya bumi ini, planet ini, karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut. Oleh karena gaya pasang surut bersama, mereka yang kemudian terkondensasi menjadi sebuah planet. Namun astronot Harold Jeffrens pada tahun 1929 membantah bahwa tabrakan yang sedemikian itu hampir tidak mungkin terjadi. Kemudian astronot Henry Norris Russell mengemukakan keberatan atas hipotesanya tersebut. Kemudian kita berlari ke tenaga endogen atau tenaga dalam. Tenaga endogen adalah tenaga yang sebagian besar disebabkan oleh energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas ini berasal dari peluruhan dan disintegrasi dari unsur radioaktif dan dari diferensi gravitasi di mantel. Energi ini berasal dari dalam bumi. Tenaga ini tercipta akibat adanya tenaga di dalam bumi. Dalam proses pembentukan muka bumi, tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme.
Dari proses tersebut menimbulkan fenomena seperti gempa bumi, terus berkembangnya benua, palung samudra, dan pegunungan. Nah, kemudian dari aktivitas vulkanik metamorfisme ini, batuan yang sudah ada sebelumnya, kemudian ada deformasi dan pergerakan kerak bumi baik secara vertikal dan lateral. Nah, yang pertama itu tadi ada tektonisme. Tektonisme ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, tektonisme ini adalah gerakan berupa gerakan mendorong dan menarik secara vertikal maupun horizontal. Tektonisme ini sendiri terjadi karena akibat adanya tekanan dari panas yang ada di dalam inti bumi, di mana inti bumi ini adalah bagian terdalam dari bumi. Suhu panas yang ada di dalam inti bumi ini menciptakan tenaga yang mendorong untuk menarik lapisan batuan yang ada di dalam bumi. Lapisan bumi yang tertarik dan terdorong akan kembali menarik atau mendorong bagian lapisan yang berada di atasnya, sehingga menyebabkan perubahan pada bentuk permukaan bumi ini sendiri. Akibat dari tektonisme ini, maka bumi mengalami lipatan dan patahan. Lipatan ini adalah bentuk muka bumi yang terjadi pada daerah yang lunak. Proses ini terjadi lipaan pada permukaan bumi berjalan secara lambat dan menyebabkan bumi menjadi berkerut. Sedangkan proses patahan sendiri adalah proses perubahan muka bumi yang terjadi pada daerah yang keras dan cepat. Pada proses ini, kulit bumi tidak sempat menyimbangkan antara kekuatan yang keluar dari bumi, sehingga permukaan bumi menjadi patah. Nah, tektonisme adalah salah satu penyebab terbentuknya dari gunung dan lembah yang ada pada saat ini. Kemudian proses yang kedua adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah gerakan magma yang ada di dalam bumi. Magma adalah cairan panas yang berada di inti bumi. Nah, magma yang panas ini mendapat tekanan. Nah, dari magma yang ditekan ini akan keluar mencari tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Magma ini biasanya keluar melalui pipa alami yang ada di dalam bumi. Pipa tersebut bernama terusan Kepunden. Magma yang keluar dari dalam perut bumi ini akan meletus dan menjadi lava. Kedalaman dari kantong magma yang menyimpan magma mempengaruhi kekuatan letusan dari gunung api tersebut. Semakin dalam kantong magma, akan semakin besar letusan yang dihasilkan. Dalam proses pembentukan muka bumi, lava yang membentuk adalah kunci pembentukannya. Lava yang keluar dari dalam letusan yang kecil dan cair akan membentuk dataran tinggi yang luas atau disebut dengan plato. Selain itu, magma yang encer juga dapat menyebabkan bentuk gunung api menjadi semakin landai. Selain mengubah bentuk gunung api menjadi landai, magma yang keluar dengan kekuatan yang besar lalu kecil, lalu kembali menjadi besar menyebabkan gunung menjadi semakin runcing pada puncaknya. Vulkanisme juga sebagai penyebab terbentuknya danau atau kaldera serta dataran tinggi dan plato. Nah, proses yang ketiga tadi ada seisme atau gempa bumi. Gempa bumi sendiri adalah getaran yang terjadi akibat dari proses patahan atau lipatan. Nah, pada gerakan ini menyebabkan timbulnya gelombang yang menyebabkan bumi bergetar. Selain akibat dari patahan dan lipatan tadi, seisme juga dapat terjadi akibat pergerakan lempengan yang ada di bumi. Seisme ini adalah salah satu cara pembentukan muka bumi, yang dimana dalam prosesnya seisme dapat menyebabkan munculnya cekungan atau retakan pada permukaan bumi. Selain itu, gempa bumi besar yang terjadi di dalam laut berpotensi untuk menciptakan yang namanya tsunami. Nah, gempa bumi tidak hanya terjadi akibat proses lipatan, patahan, ataupun pergerakan lempeng saja. Gempa bumi juga terjadi akibat adanya aktivitas vulkanik. Sebelum meletusnya gunung berapi, maka akan dihasilkan gempa yang kecil namun sering. Dan saat meletus, gempa yang dihasilkan bisa menjadi sangat besar. Setelah selesai dari tenaga dalam, maka yang kedua yaitu proses dengan tenaga luar atau tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga yang membentuk atau mengubah bentuk bumi yang telah dibuat oleh tenaga dalam atau endogen tadi
Tenaga eksogen ini memakai bantuan angin, air, maupun gletser yang ada pada proses pembentukannya. Nah, tenaga eksogen yaitu air, angin, maupun gletser tadi akan mengikis permukaan bumi serta membawa materi yang lapuk, lalu menumpuknya sehingga membentuk sebuah permukaan yang baru. Di permukaan bumi, bagian litosfer yang muncul akan mengalami penggerusan oleh tenaga eksogen, yaitu dengan jalan pelapukan, pengikisan, dan pengangkutan serta sedimentasi. Misalnya di permukaan laut muncul bukit hasil aktivitas tektonisme atau vulkanisme. Pada mulanya bukit dihancurkan melalui tenaga pelapukan, kemudian puing-puing yang telah hancur diangkat oleh tenaga air, angin, dan gletser atau dengan adanya gravitasi bumi. Hasil dari pengangkutan itu kemudian diendapkan, ditimbun di bagian lain yang akhirnya membentuk sebuah timbunan atau hamparan bantuan hancur dari yang kasar sampai yang halus. Pada proses pembentukan muka bumi ini dengan tenaga eksogen dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama dengan cara sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen. Nah, materi sedimen ini berasal dari pelapukan batuan, sisa-sisa makhluk hidup, maupun pasir. Tenaga yang membawa materi sedimentasi ini adalah air, angin, maupun gletser tadi. Nah, oleh tenaga air terjadi di sungai dan di laut. Dalam prosesnya, air membawa materi sedimen lalu mengendapkannya. Dalam proses pengendapan inilah tercipta daerah baru, seperti pembentukan danau Tapal Kuda. Nah, dan terbentuknya danau ini akibat dari pengendapan materi yang terjadi di satu sisi sungai yang menyebabkan sungai menjadi terputus dan membentuk danau Tapal Kuda. Selain itu, materi sedimen yang terbawa oleh angin dan terendap akan menjadi bukit pasir. Nah, bukit pasirnya tadi banyak yang ditemukan di sekitar pantai ataupun gurun. Nah, proses yang kedua yaitu secara erosi. Erosi adalah proses pengikisan yang terjadi di permukaan bumi. Air, angin, maupun gletser memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Hasil dari pengikisan itulah yang menjadi materi sedimen. Erosi dibagi menjadi 4, yaitu ada ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Nah, ablasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh air. Air yang mengalir menyebabkan timbulnya gesekan pada tanah maupun batuan. Akibat terciptanya jurang atau air terjun, pada proses ini semakin kuat aliran airnya. Maka, proses pengikisan semakin cepat terjadi. Materi yang terkikis kemudian akan terbawa oleh air menuju tempat pengendapan materi sedimen. Yang kedua ada secara abrasi. Proses abrasi ini adalah pengikisan oleh air laut. Nah, pengikisan ini bergantung pada kuat lemahnya gelombang yang ada pada di laut. Semakin kuatnya gelombang, maka semakin besar pengikisan yang terjadi. Abrasi sering menyebabkan pengikisan pada pantai. Akibat dari abrasi ini yaitu terbentuklah yang namanya tanjung dan teluk. Kemudian ada proses eksarasi. Nah, proses ini yaitu pengikisan oleh gletser. Proses ini terjadi akibat salju yang menumpuk pada lembah. Kemudian salju yang menumpuk pada lembah itu membengkak, menyebabkan lembah tidak kuat menahan beban, sehingga terjadinya longsor es yang menyebabkan lembah tersebut menjadi terkikis. Yang terakhir atau yang keempat ada deflasi, yaitu adalah pengikisan yang dilakukan oleh angin. Batuan besar yang akan terus-menerus diterjang oleh angin yang membawa materi berupa pasir dan kerikil. Pasir dan kerikil yang menghantam batuan besar akan mengikis batuan tersebut sehingga batuan tersebut akan menjadi lebih tipis. Kita masuk ke peta geologi. Nah, peta geologi ini merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis dari sifat batuan, umur, struktur, tektonik, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya dari yang ada. Peta geologi adalah salah satu bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Nah,
Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Untuk menggambarkan kondisi geologi tersebut harus menggunakan beberapa aturan teknis seperti batas-batas satuan batuan ataupun struktur yang berupa garis dan juga penyebarannya. Dari penyebarannya itu harus mengikuti bentuk tubuh dari batuan beku. Untuk perbedaan jenis yang terdapat pada batuan diberikan tanda atau warna. Sedangkan untuk batuan sedimen tergantung dari hasil jurus atau strike dan kemiringan atau dip. Nah, fungsi dari peta geologi ini dapat ditunjukkan untuk berbagai keperluan. Di antaranya untuk keperluan geologi yang secara umum, kemudian ada geologi minyak, geologi ekonomi, geohidrologi, geoteknik, dan keperluan lainnya. Nah, peta geologi ini dikelompokkan menjadi dua jenis peta, yaitu peta geologi pendahuluan dan peta geologi detail. Nah, peta geologi pendahuluan ini yaitu peta yang ditujukan untuk memberikan gambaran keadaan geologi secara umum dari daerah yang sedang diselidiki. Kalau peta geologi detail, yaitu peta yang sudah lebih terarah kepada keperluan untuk pemakaiannya karena telah ditunjang oleh data yang lebih lengkap, terutama data bawah permukaan tanah. Data-data yang kita perlu ketahui untuk membuat peta geologi yaitu tentang batuan, struktur dari geologinya itu sendiri, kemudian ada longsoran, serta air tanah. Nah, jenis-jenis dari peta geologi. Nah, peta geologi permukaan atau surface geological map. Peta ini merupakan peta yang memberikan informasi geologi secara langsung yang terletak ada di bawah permukaan. Skala peta dari peta permukaan ini bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini memberikan manfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua ada peta singkapan atau outcrop map. Nah, peta ini pada umumnya berskala lebih besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukan batuan tertentu. Yang ketiga ada peta ikhtisar geologis. Peta ini memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa informasi yang tertutup dengan lapisan endapan holosen. Kemudian ada peta struktur. Peta ini memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Selanjutnya ada peta isopatch. Peta ini menggambarkan garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Kemudian ada namanya peta fotogeologi. Peta ini dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara, yang dimana peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian ada peta hidrogeologi. Nah, peta hidrogeologi ini menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang sedang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Kemudian ada peta geologi sistematik. Peta ini memberikan data geologi pada batimetri atau peta dasar topografi. Nomor dan lembar peta pada peta geologi ini berlandaskan pada syarat dan ketentuan Bako Surtanal nomor 019.2.2/1/1975 atau surat keputusan pengganti dari SK tersebut. Nah, kemudian apa sih peran dari peta geologis tadi? Nah, peran peta geologis tadi itu sebagai penunjang untuk pendukung sebagai program perencana pembangunan di suatu wilayah yang dimana meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Semua informasi dari peta geologi yang menyajikan berbagai informasi berupa jenis dan sebaran batuan, struktur, morfologi dan kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan reruntuhan variasi batuan. Ini sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya dari suatu wilayah bagi peruntukan yang sedang diinginkan. Nah, kegunaan dari peta geologi ini sangat banyak. Yang pertama itu untuk eksplorasi sumber daya mineral, kemudian untuk kawasan rawan bencana alam, kemudian ada rencana pembangunan dan tata ruang, serta ada transportasi dan komunikasi. Nah, kita beralih ke proses pembentukan batuan. Nah, batuan ini berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan. Dengan seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Nah, ini disebutkan sebagai proses kristalisasi, yang dimana proses kristalisasi magma ini dapat terjadi pada dua jenis situasi, yakni di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi. Dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Nah, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Material hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab pengaruh gaya gravitasi. Sebelum diangkut oleh agen erosi seperti air mengalir, gletser, angin atau gelombang, kemudian partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut dengan sedimen akan mengendap. Nah, jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Nah, mineral-mineral yang terdapat dalam batuan beku ini antara ada kuarsa, mika, feldspar, olivin, piroxen, yang biasanya batuan ini ada di mantel bumi. Cara terbentuknya juga ada 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hipabisal. Nah, intrusif ini adalah jenis batuan yang memiliki proses pembentukannya di bawah permukaan bumi yang dikenal sebagai kerak bumi. Nah, batuan ini bentuk pendinginan dari magma dan dalam kerak bumi, sehingga teksturnya adalah kasar. Kemudian ekstrusif batuan. Beku ekstrusif ini terjadi di atas permukaan kerak bumi sebagai akibat dari pencairan magma dalam kerak bumi. Nah, proses pembekuan dari batuan ini lebih cepat dibanding dengan proses pencairan batuan beku dari jenis intrusif, terutama karena prosesnya terjadi di atas permukaan bumi. Kemudian yang ketiga ada hipabisal. Ini jenis batuan yang terbentuk di antara permukaan batuan vulkanis dan plutonis. Nah, batuan ini terbentuk sebagai proses naik turunnya magma dalam kerak dan mantel bumi. Batuan hipabisal akan membentuk batuan seperti sil, dik, lakolit, pakolit, serta lapolit. Ini adalah contoh-contohnya dari batuan beku, yaitu ada granit, riolit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan dunit. Kemudian yang kedua ada namanya batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Nah, mineral-mineral yang ada dalam batuan sedimen ini misalnya ada kalsit, aragonit, ada pirit, kemudian ada glaukonit, kaolinit, dan lain sebagainya. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring dengan berjalannya waktu, membuat kumpulan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Nah, contoh jenis dari batuan sedimen ini ada batu konglomerat, batu pasir, batu serpi, batu gamping, batu breksi, ada batu stalaktit, dan stalagmit, serta ada batu lempung. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari batuan tersebut.
Selanjutnya ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini adalah hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau disebut dengan metamorfosis. Proses dari pembentukan batuan ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yaitu protilt. Batuan ini akan mengalami perubahan kimia atau fisika yang cukup besar. Pasalnya, protolit ini atau batuan asal akan dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius. Batuan metamorf merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis. Nah, batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis, yaitu metamorf kontak, dinamo, terus metamorf kontak pneumatolistis. Mineral metamorfik adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi terkait dengan proses metamorfosis. Mineral ini yang dikenal dengan mineral-mineral indeks termasuk silimanit, kyanit, staurolit, andalusit, dan beberapa garnet. Berikut beberapa contoh batuannya. Kemudian ada batuan metamorf kontak. Nah, batuan metamorf ini merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfik akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Nah, sedangkan pada batuan metamorf dinamo ini adalah batuan yang mengalami metamorf sebagai akibat dari adanya tekanan tinggi yang berasal dari tenaga endogen atau dalam jangka waktu yang lama. Batuan metamorf kontak pneumatolistis adalah batuan yang mengalami metamorf sebagai akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada pada dalam magma. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dari batuan ini sendiri. Kemudian ada proses pelapukan batuan. Pelapukan batuan ini adalah peristiwa penghancuran massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dimana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. 3 jenis proses pelapukan, yaitu ada secara fisik, temperatur, dan erosi. Kita bahas dari pelapukan fisik, yaitu adalah hancur atau lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelapukan kimia ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, kemudian pada perbedaan temperatur ini, pelapukan fisik ini terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama itu karena adanya perbedaan temperatur. Nah, temperatur di sini dipengaruhi terhadap pelapukan fisik, yang dimana batuan akan mengalami proses pemuaian apabila suhu terlalu panas dan akan mengalami pengecilan volume bila suhunya terlalu dingin. Kemudian pada proses erosi ini mempengaruhi pelapukan karena air yang membeku di antara batuan volumenya akan membesar dan terjadi adalah air yang akan membuat tekanan yang dapat merusak struktur dari batuannya tadi. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimiawi. Nah, secara kimiawi ini yang dimana perubahannya itu ikut mengalami proses pelapukan. Nah, pelapukan kimia ini dibagi menjadi 4, yaitu hidrasi atau proses pelapukan di antara permukaannya saja. Kemudian ada hidrolisa, yaitu penguraian air atas unsur-unsurnya. Kemudian ada oksidasi, yaitu proses pengkaratan, dan ada proses karbonasi, yaitu proses pelapukan batuan oleh gas karbon dioksida. Nah, tidak hanya itu saja, pelapukan secara kimiawi juga disebabkan oleh hujan asam. Nah, hujan asam ini didapatkan dari kondensasi metana, sulfur, dan klorida yang terbawa oleh hujan yang memiliki sifat korosif. Kemudian yang ketiga adalah pelapukan biologi. Nah, pelapukan ini terjadi oleh makhluk hidup. Nah, ini terjadinya secara terus-menerus setelah tanah terbentuk. Nah, pelapukan ini penyempurnaan dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Kemudian yang terakhir ada tentang pelunakan struktur tanah. Pada proses ini batuan
rempahan yang terbentuk dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan, di mana air dan udara adalah dua komponen yang memegang peran penting dalam proses ini. Air dan udara tersebut nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan strukturnya. Selain dapat membantu dalam proses pelunakan struktur batuan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat hidup, air dan udara juga akan mendorong calon makhluk hidup untuk dapat tumbuh di permukaan. Namun perlu diingat bahwa organisme yang dapat berkembang dalam tahap proses ini hanya beberapa saja. Contohnya adalah mikroba dan lumut. Proses pelunakan struktur batuan ini membutuhkan waktu yang lama seperti pada proses pelapukan. Nah, proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah melewati proses pelunakan struktur batuan, maka akan dilanjutkan ke proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang lebih besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Selain itu, asam humus yang mengalir dari permukaan batuan akan membuat batuan yang berada di dalam melapuk dengan sempurna. Nah, pada tahap inilah proses pelapukan secara biologis akan dimulai. Kemudian ada proses penyuburan. Proses ini adalah proses terakhir dari proses pembentukan tanah. Nah, pada tahap ini tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik, yang dimana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan akan bertambah subur dengan adanya pelapukan organik. Pelapukan organik ini dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang mati di permukaan tanah. Dalam hal ini, mikroorganisme tanah memiliki peran penting dalam proses pembentukan tanah. Setelah melewati 4 tahap tersebut, maka tanah sudah dapat terbentuk secara sempurna sehingga tumbuhan dan hewan autotrof akan mencari makanannya di dalam tanah. Kemudian ada jenis-jenis tanah. Nah, jenis-jenis tanah ini adalah tanah aluvial, yaitu tanah endapan, kemudian ada tanah andosol atau tanah vulkanis, kemudian ada tanah kapur atau tanah mediteran, kemudian ada tanah regosol atau sifatnya yang kasar, materialnya itu dari gunung berapi, kemudian ada tanah gambut atau tanah argonosol, ini dari sisa-sisa tumbuhan. Kemudian ada tanah litosol, tanah yang berasal dari batuan keras. Kemudian ada tanah latosol atau memiliki zat besi dan aluminium. Kemudian ada grumosol, ada tanah humus dan laterit. Sekian